Adegan dimulai di kantor pusat Sungai Han. Para reporter berkumpul. Tiba-tiba Chansu menemui mereka untuk klarifikasi. Menurut Chansu, dia memang menerima laporan bahwa ada kebocoran gas dalam bentuk kecil dan meledak. Saat ditanya Sohak mengapa dia sikap acuh pada saat terekam CCTV, Chansu menegaskan kalau semua polisi sikapnya seperti itu karena menahan beban pistol dan borgol. Chansu kemudian memberikan buah jeruk dan amplop undangan ulang tahun anaknya. Tiba-tiba Inha dan Hamyung membawa Chansu keluar dari tempat itu. Chansu tidak mau mereka ajak, akhirnya Hamyung menggendongnya keluar dan menyuruh Chansu membatalkan acara ultah anaknya. Chansu tak mau dan akan kuat dalam situasi itu. Hamyung dan Inha akan membantu sekuat mereka. Chansu berterima kasih pada Hamyung dan Inha. Selanjutnya Hamyung menceritakan kejadian itu pada Jaemyung. Menurut Hamyung, Chansu kuat menghadapinya. Jaemyung ragu hal itu. Mungkin saja Chansu hanya pura-pura, namun dalam hatinya dia sangat terpuruk dan mengatakan kasus itu sama dengan 13 tahun lalu. Hamyung menegaskan kalau dulu tidak ada reporter baik dan sekarang sudah ada reporter baik. Di kantor MSC mengadakan rapat membahas tentang kelalaian polisi dan akan dijadikan headline. Namun Inha dan Bumjo mempertanyakan kelalaian polisi, bukannya penyebab kebakaran. Di kantor YGN, Gyodong menolak polisi dijadikan headline sampai penyebab kebakaran ditemukan karena akan berdampak seperti kasus Ki Ho Sang. MSC menyiarkan keburukan kinerja Chansu sebelum kebakaran karena lalai kasus pencurian tas yang dilakukan Santa. Inha memeriksa kembali rekaman CCTV yang didapat dari Chaok dan dibantu oleh Bumjo. Hamyung dan Yurai mencari petunjuk di TKP. Akhirnya Bumjo menemukan kejanggalan pada CCTV dan memberitahu pada Inha bahwa CCTV telah diedit. Inha bergegas menemui Chaok dan menanyakan keaslian rekaman itu karena ada bagian yang hilang. Chaok mengelak, mungkin saja CCTV rusak. Hamyung yang mendengar itu juga menanyakan CCTV diperoleh dari mana karena di lokasi rusak total dan tidak bisa dimasuki. Hamyung berasumsi rekaman itu mungkin saja diperoleh yang punya wewenang hak akses pada pabrik itu dan Hamyung berjanji akan menemukan buktinya pada Chaok. Chaok terdiam dan pergi. Inha yang baru mengetahuinya dari Hamyung memiliki firasat kalau ibunya mengkambing hitamkan Chansu dan mungkin sama 13 tahun lalu juga seperti itu. Sora mengajak Chaok untuk berbicara masalah kasus itu. Inha mengejar Hamyung dan Hamyung mengatakan akan mencari petunjuk meskipun 1000 CCTV, akan mencari bagian yang hilang itu dan bergegas pergi. Inha yang malu terhadap Hamyung juga bergegas pergi meskipun dia kelelahan. Bumjo menerima telepon dari Yurai yang terbawa dalam tas Bumjo. Kemudian Bumjo menanyakan wallpaper Hamyung dan menjelaskan kalau Hamyung tidak menyukai Yurai. Yurai bersikeras bahwa Hamyung tetap suka padanya. Di perjalanan menuju rumah Chansu, Bumjo khawatir dengan Inha dan mencari petunjuk dalam keadaan lelah dan terluka. Akhirnya Bumjo kembali ke TKP dan meninggalkan Yurai di jalan. Hamyung yang telah mencari CCTV, Inha pun membantunya agar cepat selesai dan menemukan petunjuk. Mereka pun membagi tugas. Di kantor Sora, manajer MSC dan Chaok membicarakan pengalihan perhatian publik dengan mencari berita lain. Sora menanyakan keadaan Chaok yang merasa gelisah karena Hamyung curiga pada CCTV yang telah diedit. Namun Sora menenangkannya dan sudah mengatasinya sebelum polisi memeriksanya. Pemeriksaan semua CCTV mengatakan sudah ada yang mendahului memeriksa sebelum mereka dan melanjutkan pemeriksaan. Bumjo yang melihat Inha kelelahan kesal melihatnya. Hamyung bertemu dengan Chaok. Chaok menanyakan seraya meremehkan Hamyung apakah sudah menemukan buktinya. Hamyung mengatakan sambil tersenyum sudah mengetahui ada orang lain di balik kasus itu dan menyampaikan pesan pada orang yang menyuruh Chaok berterima kasih sudah memberikan petunjuk dan akan membongkarnya. Chaok mulai goyah dengan perkataan Hamyung. Di tempat ulang tahun anak Chansu ternyata benar pendapat Hamyung dan Inha bahwa akan berdampak jika tetap melaksanakan acara ulang tahun anaknya dan tak bersimpati pada korban. Semua wartawan mempertanyakan hal itu. Di rumah Chansu memikirkan hal yang telah terjadi padanya dan menghubungi Hamyung bahwa Chansu akan menemui Chaok. Hamyung yang khawatir karena Hamyung tahu Chaok akan senang dan mendapatkan berita baru dan langsung menuju MSC untuk bertemu Chansu. Inha juga Hamyung hubungi bahwa Chansu akan menemui Chaok. Di kantor MSC mereka bertemu dan menghentikan Chansu yang sedang mencari Chaok dan meminta bantuan mereka karena dengan berita itu Chansu terpuruk. Hamyung terdiam karena belum memiliki bukti. Chansu kemudian menangis di pangkuan Hamyung. Inha yang melihat itu menangis karena dia juga teringat akan perasaan Hamyung, betapa hancurnya
kasusnya Hamyong 13 tahun lalu dan terjadi lagi pada teman sekolahnya. Inha bergegas pergi berkemas untuk kembali ke TKP lagi. Bumjo makin khawatir pada Inha yang memaksakan kondisinya. Bumjo menghentikan sikap Inha, namun Inha tak tenang karena 2 kali kejadian yang sama pada orang terdekatnya dan merasa bersalah atas kelakuan ibunya. Caok yang mendengarnya memikirkannya ucapan Inha bahwa Caok tidak akan meminta maaf dan mencari ponselnya yang hilang. Hamyong mengingat kasus yang menimpa dirinya dan Chanso. Setibanya di ruang wartawan, Hamyong menemui Yurai sedang memeriksa rekaman CCTV yang dikirimkan Inha padanya. Akhirnya Hamyong melihat kamera dashboard di lokasi dan memeriksa rekaman dari kamera dashboard mobil yang berada di lokasi. Yurai menanyakan ke pimpinan Chanso untuk memeriksa lokasi mobil itu. Pimpinan mencoba mencarinya mengingat Chanso adalah bawahannya dulu dan ingin mengembalikan citra kepolisian, maka dia pun mencarinya. Yurai langsung memberikan alamat mobil itu pada Hamyong dan bergegas mencarinya. Setelah Hamyong mendapatkan rekamannya, langsung memberikannya pada Gyodong dan akan mengungkap di balik kejadian itu. Hamyong tersenyum mendengarnya. Hamyong langsung mengatakannya pada Chanso agar Chanso tenang mendengarnya dan memeluk Hamyong karena senang dan meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat dulu. Seraya bercanda, Hamyong menyuruh Chanso mengirimkan uang hadiah kuis yang dia ikuti dulu. Caok khawatir ponsel lamanya hilang dan memikirkan perkataan Hamyong. Hamyong menghubungi Inha, namun ponselnya tidak aktif dan mencari-cari keberadaan Inha. Akhirnya Hamyong menemui Bumjo. Bumjo yang kesal mengomel pada Hamyong karena hanya fokus untuk menjatuhkan Caok dan tak memikirkan Inha yang kelelahan dan terluka. Bergegas Hamyong menemui Inha. Akhirnya Hamyong menemukan Inha yang sedang berusaha mencari mobil yang merekam di lokasi kejadian. Hamyong mengomel dan menyuruh Inha pulang karena sudah menemukan rekaman mobil dan bisa menyelamatkan Chanso dan langsung menuju warung untuk makan. Inha lahap makannya karena sudah beberapa hari tak makan dan terus mengucapkan maaf. Hamyong yang kesal karena Inha mengucapkan maaf karena menurut Hamyong dia tidak perlu mengatakan itu dan tak perlu merasa bersalah karena bukan salah dia, dan Inha pergi meninggalkan Hamyong. Hamyong memikirkan Inha. Inha kembali untuk membayar makanannya dan akhirnya Hamyong mencipok Inha dan mengatakan Hamyong tidak bisa melupakan Inha dan menganggap Inha bukanlah anak Caok. Inha pun membalas cipokan Hamyong dan episode 15 berakhir. Ditunggu episode berikutnya yang makin seru. Salam, annyeonghaseyo.